Oh ini katanya. Yang mendorong saya nggak tahu daya dari kota Baghdad. Kenapa hati saya tuh ingin sekali ke Basra. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwafillah yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tahun ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang dimana segala amal yang kita lakukan akan dikali lipat gandakan. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ana ingin berkisah tentang seorang ulama, ya. Berkaitan hal ini, insya Allah ingin menyampaikan tentang salah satu fadilah istighfar. Tapi ana ingin menyampaikan dari satu kisah. Ya, kita ketahui Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ahmad bin Hambal? Imam Ahmad bin Hambal adalah salah satu murid Imam Asy-Syafi'i, ya, atau juga dikenal dengan sebagai Imam Hambali. Ya. Nah, suatu ketika sudah usia tua, ya pernah bercerita, ya suatu waktu tidak tahu kenapa dia ingin sekali pergi ke kota Irak, gitu ya, tepatnya di Basrah. Gitu. Beliau ada di Baghdad, tapi beliau ternyata entah kenapa hatinya itu pengen menuju ke Basrah, gitu, ke kota Basrah. Nah, kemudian beliau pun berangkatlah menuju kota Basrah dari kota Baghdad ke kota Basrah. Sampainya di sana, beliau sampai ketika adzan Isya, ya. Isya dan kemudian melaksanakan sholat Isya di masjid, ya. Kemudian karena beliau adalah seorang musafir dengan setelah perjalanan, maka beliau beristirahat. Saking nyenyaknya, saking enaknya beliau istirahat dan tertidur. Maka tidak lama kemudian datanglah seorang marbot, kemudian mengatakan, "Wahai Syekh, ya, sedang apa kamu di sini?" Jadi karena Imam Ahmad bin Hambal ini sudah tua, maka dikatakan Syekh, atau Syekh ini bisa dikatakan sebutan untuk orang tua. Maka marbot itu kemudian mengusir Imam Ahmad. Dia tidak tahu kalau bahasanya beliau itu adalah Imam Ahmad, karena memang Imam Ahmad belum memperkenalkan dirinya. Nah, kemudian diusir, tidak boleh tidur di masjid. Kemudian diusirlah dan pintu masjid dikunci oleh beliau. Maka keluarlah Imam Ahmad, kemudian beristirahat di teras masjid. Kemudian pengen istirahat lagi di teras masjid. Datang lagi marbot. "Wahai Syekh, tidak boleh. Pokoknya tidak boleh, ya, untuk tidur di masjid." Nah, kayaknya mungkin kalau di masjid-masjid di Indonesia mungkin beberapa ada gitu ya. Seperti ini. Nah, kemudian setelah diusirnya, ya, Imam Ahmad bin Hambal sampai didorong-dorong oleh marbot itu. Ya. Kemudian di depan masjid ada rumah seorang penjual roti. Ya, ada rumah seorang penjual roti. Dan beliau orang itu pun melihat, ya, apa yang terjadi kepada Imam Ahmad, ya, didorong-dorong oleh marbot tersebut, gitu ya. Maka dengan melihat hal itu, penjual roti itu maka mengajak, "Wahai Syekh, silakan datang ke rumah," katanya. Kemudian Imam Ahmad yang sudah kelelahan, pengen istirahat dari perjalanannya dari kota Baghdad ke Basrah yang sampai malam, gitu. Kemudian beristirahatlah, masuk ke rumah seorang penjual roti itu. Ya, di samping beliau di belakang penjual roti, dan penjual roti itu melanjutkan pekerjaannya membuat roti, adonan roti. Selama di rumahnya, ya,
penjual roti itu tidak berbicara ya kecuali kalau Imam Ahmad bertanya kepada penjual roti itu. Nah, lantas ketika tidak ditanya oleh Imam Ahmad, apa yang dia lakukan? Maka dia beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membuat adonan, memasukkan terigu, astagfirullahaladzim. Memecahkan telur ya, membuka telur, buka, masukkan, diadonkan, astagfirullahaladzim. Dan begitu pun dengan apa yang dilakukan. Tentunya melihat hal itu, Imam Ahmad ingin bertanya, gitu ya. Bertanya, wahai Tuan, sudah berapa lama engkau melakukan amalan ini? Kata penjual roti itu, saya sudah bekerja menjadi seorang penjual roti itu selama 30 tahun. Selama 30 tahun. Dan selama 30 tahun menjadi penjual roti, dan inilah yang saya lakukan. Sambil beristighfar, Masya Allah. Maka Imam Ahmad bertanya, apa yang sudah engkau dapatkan? Atau apa buah dari amalan yang engkau telah lakukan dengan beristighfar tadi? Maka penjual roti itu mengatakan, tidak ada doa yang saya pinta kepada Allah kecuali Allah ijabah. Semua yang dia minta kepada Allah, maka Allah kabulkan semuanya. Masya Allah. Namun kecuali katanya ada satu hal katanya, yang belum Allah ijabah sampai saat ini. Kata penjual roti itu. Maka Imam Ahmad bertanya, apakah itu? Maka Imam Ahmad, sampai saat ini saya ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka saat itu juga, Masya Allah, Imam Ahmad bin Hanbal langsung berteriak, Allahu Akbar, bertakbir. Allahu Akbar. Oh ini katanya, yang mendorong saya nggak tahu daya dari kota Baghdad, kenapa hati saya itu ingin sekali ke Basra. Ternyata karena istighfar kamu, wahai fulan. Dengan istighfarnya, ya Allah mendorong Imam Ahmad, ya mendorong hatinya agar pergi ke Basra, dan tidak tahu awalnya Imam Ahmad itu mau ngapain. Ternyata dari istighfarnya orang tersebut. Masya Allah. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah, yakni tentunya di bulan suci Ramadan kita harus memperbanyak istighfar. Apalagi di bulan suci Ramadan dikatakan bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Ya, itu saja di luar bulan suci Ramadan, apalagi di bulan suci Ramadan. Maka segala apa yang kita pinta, maka segala apa yang kita taubati, maka Allah akan kabulkan. Teman-teman. Ya, apapun dosa yang kita lakukan ketika bulan suci Ramadan, manfaatkan dengan sebaik mungkin, beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, beristighfar kepada Allah. Ya wa tubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dunub la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahaladzim. Terus selanjutnya oleh sayyidil istighfar dan yang lainnya. Minta kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Maka salah satunya dengan kita beristighfar, segala apapun yang kita inginkan maka Allah akan kabulkan. Ya. Dan tentunya itu salah satu kisah yang nyata ya terjadi di dalam perjalanan para ulama. Dalam surat Nuh pun faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Allah menyuruh kita untuk memperbanyak istighfar karena sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midororo ya wa yumdikum bi amwali wa banina wa ja'al lakum jannati wa ja'alakum anhara. Bahkan Allah akan menurunkan rezeki dari langit, Masya Allah. Rezeki dari langit. Ya, wayumdikum bi amwalin, bahkan memperbanyak harta kita, anak-anak kita, kebun-kebun kita dengan kita memperbanyak istighfar. Bahkan di kisah yang lain, ya dengan memperbanyak istighfar, salah satunya saran dari Imam Hasan Al Basri adalah dengan beristighfar segala apapun yang peceklik, gitu ya, usahanya mogok, maka perbanyak istighfar. Maka dari itu, ifafillah yang Allah Subhanahu wa taala, apapun yang mungkin terjadi dalam diri kita, masalah dalam diri kita, mungkin bisa jadi kita kurangnya beristighfar kepada Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW saja ya setiap harinya sampai 70 kali beristighfar, Masya Allah. Itu Rasulullah. Apalagi kita, maka mari ya kita contoh sunnah Rasulullah SAW.
Baik, itu yang bisa Ana sampaikan. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selebihnya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.